Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Alfarisi, aku biasa dipanggil Alfa. Aku berasal dari Sekolah Menengah Atas Negeri 21 Kabupaten Bekasi. Di sini aku mengikuti lomba debat bahasa Indonesia dengan posisi yang pertama yaitu sebagai pemerintah atau berada di sisi pro. Aku akan membacakan mosinya terlebih dahulu. Mosinya yaitu, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Di sini aku akan membahas secara umum terlebih dahulu persebaran atau luas wilayah laut dari suatu negara. Di setiap negara di seluruh dunia, masing-masing setiap negara pasti memiliki wilayah lautnya tersendiri, dan untuk memaksimalkan potensi-potensinya, banyak negara-negara di dunia yang melakukan strategi ekonomi biru atau strategi-strategi yang lain. Namun ada beberapa negara juga yang dia tidak sama sekali memiliki wilayah laut sama sekali, sehingga potensi laut untuk memajukan ekonomi negara itu tidak bisa. Ya, salah satu negaranya adalah Laos karena dia tidak memiliki wilayah laut. Untuk menjalankan strategi ekonomi biru di suatu negara, sebelumnya perlu diperhatikan pencemaran air, kondisi air, pencemaran air, dan pengelolaan limbah industri. Apakah ada perusahaan-perusahaan tertentu, baik perusahaan secara kecil maupun perusahaan secara skala menengah atau skala besar, yang limbahnya dibuang secara sembarangan langsung ke perairan laut, sehingga menjadi ancaman bagi ekosistem dan biota laut. Kemudian, jika membuka destinasi wisata air atau wisata bawah air untuk umum, itu akan menjadi ancaman bagi biota laut. Seperti yang telah saya bicarakan tadi, beberapa ancaman-ancaman yang akan terjadi adalah ada kemungkinan untuk matinya atau punahnya beberapa spesies-spesies yang dia memang sudah langka atau sangat sulit sekali untuk bereproduksi, untuk berkembang biak. Yang kedua, hilangnya berhentinya atau kacaunya proses migrasi pada hewan-hewan laut yang biasanya setiap beberapa musim sekali dia bermigrasi. Sebagai contoh, ada hewan lumba-lumba dan hewan paus yang di setiap musim-musim tertentu dia akan ke suatu perairan yang sekiranya dia bisa mendapatkan makanan dan lingkungan yang aman untuk berkembang biak dan untuk mencari makanan. Kemudian, penggunaan sumber daya kelautan secara besar-besaran menyebabkan rusaknya ekosistem kelautan. Tentu ini menjadi hal yang sangat-sangat diperhatikan, hal yang sangat-sangat menjadi perhatian khusus bagi negara berkembang. Jika penggunaan sumber daya kelautan secara besar-besaran menyebabkan rusaknya ekosistem kelautan, maka alangkah baiknya untuk tidak menggunakan potensi yang ada di laut untuk memajukan ekonomi negara, karena masih ada banyak sekali di luar sana negara-negara yang bisa maju tanpa memanfaatkan ekosistem perairan laut. Untuk melaksanakan strategi ekonomi biru, tentu dibutuhkan raksasa teknologi di bidang perikanan dan kelautan untuk menunjang hasil produksi atau hasil panen di bidang perikanan dan kelautan. Jika di suatu negara berkembang, tidak semua negaranya tidak mampu, tidak semua negara yang berkembang memiliki teknologi yang mutakhir, memiliki teknologi yang pas, atau dirasa teknologi itu sudah sangat canggih untuk memanfaatkan hasil dari kekayaan alam. Dalam kasus ini adalah di bidang perikanan dan kelautan. Namun, mirisnya secara umum di negara berkembang, masyarakatnya belum bisa merasakan pendidikan secara merata, secara adil. Dampaknya, jika negara merugi atau ekosistem laut rusak akibat dari diberlakukannya strategi ekonomi biru untuk memajukan ekonomi negara, tak ada siapapun yang dapat mengambil solusi jika masalah-masalah tadi timbul. Ada, tetapi kemungkinan solusi yang didapat tidak tuntas
atau tidak efisien, atau mungkin juga bisa terlambat dalam menanganinya disebabkan oleh tidak ada ide-ide atau inovasi-inovasi yang muncul untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dibuat atau kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, strategi ekonomi biru sangat berisiko untuk menjaga ekosistem kelautan. Resiko-risiko yang timbul jika strategi ekonomi biru diberlakukan, maka itu ada dua dampak yang mana resikonya ini cukup perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kiamat besar atau kiamat kecil bagi biota laut. Seperti yang sudah saya jelaskan, biota laut dan segala macam hewan yang terdapat di antaranya atau di permukaan atau hewan yang biasa berada di udara untuk memanfaatkan perairan laut itu menjadi terancam. Mereka merasa terancam karena diberlakukannya destinasi wisata air atau wisata bawah air untuk memajukan ekonomi negara. Ada beberapa dampak lainnya, yaitu mereka sangat sulit. Mereka cukup susah untuk berkembang biak, untuk bereproduksi, beregenerasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah negara tersebut akan mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat secara dunia atas ketidakmampuannya dalam memanfaatkan alam. Tentu mendapatkan penilaian negatif atas kinerja atau atas hasil proyek atau atas hasil kebijakan. Ini menjadi hal-hal yang sangat penting untuk evaluasi lebih lanjut bagi negara berkembang sebelum melaksanakan strategi ekonomi biru. Sekian dari saya, terima kasih banyak.